Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bapak guru hebat, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah. Pada kesempatan kali ini, kami akan menampilkan video demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Perkenalkan, saya Nur Wahida, unit kerja SMP Negeri 1 Buko Selatan, dan kedua rekan saya Hub Albert Pranpea, asal unit kerja SMP Negeri 1 Atap Lupan Inteng. Saya Vera Malino, unit kerja SDN Pembina Bulagi. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Pak. Ya, selamat siang Bu Vera. Apa kabar hari ini, Pak? Ya, baik Bu. Bagaimana Ibu juga? Luar biasa, Ya. begitu kan kita masih ada di tempat ini. Nah, Pak, pada hari ini Bapak akan melakukan coaching ya, Pak ya? Iya. Ya, di mana Bapak sebagai coach. Nah, sebelum proses coaching ini akan dilaksanakan, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan dan yang akan saya tanyakan kepada Bapak. Siap, Pak? Siap Bu. Nah, pada saat proses coaching, saya akan mengamati dialog yang terjadi antara coach dan coachee dari Bapak dan dengan coachingnya Bapak ya. Iya. Dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta, yaitu terlihat ada tujuan, tahap identifikasi, dan rencana serta tanggung jawab. Kemudian apakah Bapak sudah bisa menunjukkan kompetensi inti coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachee. Nah, kemudian jangan lupa untuk tetap mengacu pada prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coachee. Bisa, Pak? Bisa. Nah, sebelum proses coaching dimulai, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Boleh, Pak ya? Boleh. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu Bapak ingin saya bantu mengembangkan kompetensi yang mana, Pak? Kalau untuk saya, mungkin saya pilih tiga-tiganya ya Bu. Ya, tentang kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, dan juga dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu. Ya. Jadi Bapak memiliki tiga-tiganya, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga hal tersebut, kira-kira bagian mana yang penting atau yang ingin Bapak inginkan untuk saya amati begitu? Ya, saya pikir dari ketiga-tiganya yang penting sekali untuk diamati bagi saya, ya saya pilih kehadiran penuh. Jadi Bapak memilih untuk kehadiran penuh ya, Pak ya. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu, nah, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Iya, tadi kan saya perlu di kehadiran penuh, jadi saya fokus nantinya untuk bagaimana permasalahan yang dialami oleh coachee. Jadi saya akan bisa dikembangkan untuk mendapatkan solusi bagi permasalahan yang dialami oleh coachee ini. Jadi Bapak lebih berfokus pada kehadiran penuh dalam proses coaching sebentar nanti ya dengan coaching. Nah, yang selanjutnya yang terakhir yaitu apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama hari ini, Pak? Ya, harapan saya mengingini apa yang permasalahan yang dialami oleh coachee itu dapat terselesaikan. Ya. Baik Pak, karena berakhirnya sesi pertanyaan tadi yang sudah Bapak jawab. Nah, selanjutnya saya akan mempersilahkan Bapak untuk melakukan proses coaching. Semangat Pak. Baik. Assalamualaikum Ibu Nur Wahida. Ya, waalaikumsalam Pak Hud. Apa kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Ya, seperti informasi yang saya dapat dari teman guru bahwa Ibu Nur Wahida ingin bertemu dengan saya ya. Iya Pak, kebetulan ini saya lagi ada masalah Pak di sekolah. Jadi saya ini akhir-akhir ini sering menemukan anak-anak atau siswa-siswa saya itu di saat jam pembelajaran berlangsung itu mereka bolos gitu.
begitu masalahnya. Berarti Iya. anak-anak di sekolah ibu ya, yang anak-anak yang sering bolos. Iya. Mungkin ibu sudah pernah sebelumnya ibu sudah pernah mencari informasi kenapa sampai anak-anak itu sering bolos. Iya, jadi saya sudah berusaha mencari Pak, dan yang saya temukan adalah masalahnya mereka katanya bolos itu karena mereka bosan. Bosan selama proses pembelajaran. Kemudian satu lagi mereka juga merasa bahwa pembelajaran itu sulit atau susah. Itu masalah yang saya dapati Pak. Oh begitu ya. Itu yang dialami ibu dengan anak-anak ya. Mungkin mereka bolos. Kalau saya ingin tahu tentang kehadiran penuh dari anak-anak ketika melaksanakan pembelajaran di kelas ya Bu, kira-kira posisikan diri pada tingkat berapa ya Bu? Jadi saya ini ingin anak-anak itu hadir di dalam kelas sepenuhnya. Kira-kira kalau saya mau posisikan itu nilainya mungkin 9 atau 10 Pak. Sungguh luar biasa ya. Posisi yang sangat baik ya Bu. Tetapi persoalannya sekarang Bu, posisi nilai yang sudah berikan itu dengan tingkatan 9 dan 10, karena anak-anak sering bolos, kira-kira nilai yang Ibu berikan kepada seperti apa? Kalau sekarang sini karena mereka masih sering bolos ya Pak, karena belum ada solusi yang saya dapatkan, mungkin mereka itu berada di posisi 6 atau 7. Iya, di bawah sekali ya Bu ya. Kira-kira ada hambatannya, ada hambatan Ibu untuk melakukan rencana-rencana dari pelaksanaan yang akan dilaksanakan kepada punya rencana Ibu ya, punya rencana. Kira-kira ada hambatan-hambatan apa yang Ibu dapati nantinya? Jadi hambatan yang saya dapati itu saya susah untuk berkolaborasi dengan anak-anak Pak, karena mereka kalau misalnya sudah bosan ya terkadang lebih sering bolosnya, jadi susah untuk menemukan cara bagaimana cara berkolaborasi dengan mereka Pak. Jadi memang sulit ya Bu, menjadi hambatan bagi Ibu ketika Ibu akan mau berkolaborasi dengan anak-anak ya, dengan anak-anak yang bolos itu ya Bu. Iya, betul. Mungkin ada upaya ya, mungkin ada upaya yang Ibu lakukan ketika menghadapi hambatan seperti itu. Jadi mungkin hal yang bisa saya lakukan itu adalah melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian menyadarkan atau berusaha menyadarkan anak-anak tersebut supaya tidak bolos lagi. Itu yang bisa saya lakukan. Ya, sungguh luar biasa ya Bu, yang Ibu mau rancangkan ya untuk menghadapi masalah-masalah itu seperti itu. Jadi sangat bagus sekali. Kira-kira ada lagi Bu, ada lagi rencana ke depan untuk bisa menyelesaikan masalah ini agar anak-anak nantinya tidak bolos lagi. Jadi yang saya pikirkan sekarang mungkin hal yang perlu saya lakukan adalah membuat inovasi pembelajaran Pak. Jadi bagaimana saya mengubah cara belajar, cara memberi materi kepada anak-anak sehingga anak-anak termotivasi untuk belajar di kelas selama proses pembelajaran itu Pak. Oke, ya sangat baik sekali Bu ya, sangat bagus. Berarti Ibu rencananya akan melakukan 2 cara ya, berkolaborasi. Mungkin ada cara lain selain itu? Kalau cara lain mungkin saya akan meminta teman sejawat dengan kepala sekolah, siapa tahu mereka bisa membantu saya untuk membuat sebuah pertemuan atau bagaimana memanggil anak-anak yang sering bolos itu untuk kita lakukan diskusi seperti itu Pak. Iya, jadi memang itu cara Ibu ya. Berarti Ibu selain dari berkolaborasi nanti dengan siswa, berarti
punya rencana akan berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, sungguh baik itu ya Bu. Kemudian apa orang-orang yang tidak ada yang dilibatkan lagi dalam merencanakan menyelesaikan masalah-masalah dengan anak-anak ini, tidak ada orang-orang yang dilibatkan lagi. Untuk orang-orang yang dilibatkan mungkin selain rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, mungkin saya akan berpikir untuk melibatkan orang tua murid mungkin Pak. Nah ya, orang tua murid yang bisa membantu untuk menasihati atau mengingatkan anak-anak mereka untuk hadir penuh di sekolah. Ya, memang benar sekali Ibu, bahwa selain kepala rekan sejawat, siswa, bahkan juga boleh dilibatkan orang tua ketika masalah ini, supaya orang tua juga tahu ya Bu, jadi bisa selesaikan. Jadi setelah aksi nantinya, rencana dan aksi yang Ibu sudah lakukan, kira-kira tindak lanjutnya seperti apa Bu? Oke. Jadi tindak lanjutnya mungkin saya akan segera berkonsultasi dengan kepala sekolah Pak untuk mendiskusikan tentang masalah ini. Hal itu yang pertama yang akan saya lakukan, untuk kemudian nantinya akan dikembangkan dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat dan orang tua siswa. Baik Bu, sangat baik dengan pemikiran apa yang sudah disampaikan oleh Ibu. Saya tanyakan lagi Bu, kira-kira kapan mau dilaksanakan aksi ini, ketika kedepannya beberapa kemudian, atau kapan, mungkin ada waktu yang Ibu sudah pikirkan kapan mau dilaksanakan? Mungkin saya akan mulai melaksanakan aksi ini besok ya Pak, karena kebetulan kemarin ada besok ada rapat orang tua siswa dengan rapat guru dan kepala sekolah. Mungkin saya akan mendiskusikan itu. Jadi saya akan mulai rencana saya besok. Iya, dan cukup baik. Jadi bertepatan besok ada kegiatan rapat dengan orang tua. Jadi kesempatan nantinya Ibu mau melakukan itu. Jadi lebih baik, lebih cepat lebih baik ya. Ya. Jadi terima kasih, Ibu sudah memberikan yang terbaik bagi sekolah Ibu, dan juga boleh bekerja sama, berkolaborasi dengan warga sekolah, bahkan dengan orang tua. Jadi yang terakhir Bu, saya mau tanya bagaimana dengan perasaan Ibu ketika kita diskusi pada hari ini? Ya. Alhamdulillah perasaan saya lega ya Pak. Yang dari tadi itu saya merasa galau dan tidak tahu harus berbuat apa dan apa yang harus saya lakukan pada siswa-siswa saya ini. Tapi setelah coaching dengan Bapak, saya menemukan solusi bagaimana caranya saya bisa menyelesaikan masalah siswa ini Pak. Karena memang sejatinya masalah ini sangat-sangat mengganggu proses pembelajaran, apalagi penilaian kehadiran bagi siswa, seperti itu Pak. Ya, terima kasih ya Bu. Ibu sudah merasa senang, merasa lega ya Bu. Dan sekarang Ibu sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sudah Ibu dapatkan, dan Ibu sudah punya rencana-rencana dan ide-ide yang dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi hanya sampai sekian, sampai jumpa lagi ya Bu. Mungkin nanti kita akan bertemu. Nanti saya juga ingin mendengarkan apa yang terjadi ketika Ibu sudah melaksanakan apa rencana, bahkan ide-ide yang Ibu sudah dapat. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Nah tadi Pak sudah melakukan proses coaching ya Pak ya? Iya Bu. Nah setelah selesainya sesi coaching tadi, saya kembali mengajukan beberapa pertanyaan terkait kompetensi yang tadi ingin Bapak kembangkan. Boleh Pak? Boleh. Nah, pertanyaan pertama yaitu bagaimana Bapak secara pribadi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi?
Ya, kasih Bu, sesungguhnya kalau untuk saya tadi belum terlalu maksimal ya Bu. Karena ketika yang saya tadi itu kan kehadiran penuh, saya belum dalam memberikan pertanyaan, dalam menyelesaikan masalah koci itu masih belum terlalu sempurna. Saya memberikan pertanyaan-pertanyaan, eh, mungkin tidak yang lainnya Bu, tidak Bu, tapi sesungguhnya dalam pemahaman saya belum sempurna, belum maksimal. Ya. Jadi menurut Bapak belum maksimal ya secara keseluruhan. Nah, pertanyaan yang kedua yaitu, nah, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Ya, karena tadi saya sudah berusaha secara maksimal untuk mengajukan pertanyaan yang menyangkut tentang masalah dari koci. Jadi ada masih banyak beberapa hal pertanyaan yang belum mungkin kalau dalam pandangan saya belum berbobot. Jadi masih perlu dikembangkan nantinya. Tapi saya akan berusaha, Bu. Saya akan berusaha untuk ketika ada coaching lain nanti saya akan berusaha untuk lebih kompetensi saya itu kehadiran penuh. Jadi tadi tidak terlalu baik. Oh ya. Nah, tadi menurut Bapak yaitu tentang kehadiran penuhnya itu belum maksimal ya Pak ya. Jadi pertanyaan Bapak tadi itu karena mengganggu ya, dari kehadiran penuh itu terganggu aspek-aspek yang lain seperti pertanyaan-pertanyaan tadi yang diajukan menjadi kurang baik ya, kurang maksimal menurut Bapak ya. Nah, kalau begitu Pak, boleh saya menyatakan hasil dari pengamatan saya Pak? Iya, silakan. Nah, dari yang saya amati tadi, Bapak sudah berusaha ya secara maksimal dalam hal kompetensi kehadiran penuh. Nah, untuk mendengarkan secara aktif, saya bisa menilai Bapak sudah maksimal di situ, sangat maksimal di mendengarkan secara aktif. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan seperti Bapak katakan tadi masih agak kurang ya. Tapi untuk secara keseluruhan Bapak sudah berupaya semaksimal mungkin agar sesi coaching tadi itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, saya mengamati tadi pada saat Bapak mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu masih agak kurang tepat ya untuk penempatan kata tanyanya ya Pak ya. Nah, yang seharusnya jika coach atau Bapak sudah melakukan kompetensi yang pertama yaitu fokus dalam kehadiran penuh secara keseluruhan, secara maksimal, yang seharusnya itu Bapak pasti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang baik, pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas, yaitu dapat membuat pertanyaan dengan tepat. Nah, kalau dari yang sudah saya katakan tadi, kira-kira bagaimana menurut Bapak? Iya, memang benar Bu, bahwa dalam kehadiran penuh akan juga mendengarkan secara aktif dari coach. Memang saya masih kurang kurang dalam memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Jadi benar sekali yang Ibu sudah sampaikan, pendapat dari Ibu yang sudah menyampaikan itu, bahwa di dalamnya masih banyak kekurangan di dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada coach. Ya. Nah, itu merupakan hal yang perlu dikembangkan ya Pak, yang tentang kehadiran penuhnya itu harus dimaksimalkan. Selanjutnya dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya itu dimaksimalkan lagi Pak ya. Dan selanjutnya saya tanyakan lagi, apa rencana tindak lanjut yang akan Bapak lakukan? Ya, rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan, saya nantinya ketika saya akan praktik coaching, bukan hanya kepada rekan sejawat saja, tetapi saya bisa lakukan kepada siswa, begitu. Ya. Nah, dari diskusi yang sudah kita lakukan ini Pak,
kira-kira di pikiran Bapak ini apa yang terbayang, apa yang Bapak bayangkan untuk meningkatkan performa yang tadi itu, yang yaitu kompetensi dari kehadiran penuh. Dan jika Bapak mau menyatakan juga tentang yang pertanyaan berbobot, silakan juga kalau dua-duanya Bapak mau katakan begitu maunya. Iya, ya, jadi saya untuk meningkatkan lagi tentang praktik coaching ini, mungkin saya lebih memperdalam ya apa yang menjadi masalah yang dihadapi dari coaching, dan kemudian saya bisa mengatur beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dialami oleh coaching. Nah, benar sekali ya Pak ya. Nah, perlu Bapak ketahui bahwa pengamatan yang saya buat ini saya sudah catat dan ke dalam form supervisi akademik ya Pak ya. Nah, selanjutnya pertanyaan yang saya terakhir ya Pak ya. Saya akan menunjukkan pertanyaan terakhir, yaitu dari proses yang sudah Bapak lewati, kira-kira apa yang sudah Bapak dapatkan? Ya, yang saya sudah dapatkan bahwa saya sudah dapat bersama-sama dengan coach dapat menyelesaikan masalah yang dialami dari sekolah coach itu, sehingga ada solusi, ada jalan keluar bagi coach, sehingga dia dapat memperoleh ide-ide yang baru, bahkan dia dapat mempraktikannya nanti ke depannya. Dia boleh kerjasama, baik itu warga sekolah bahkan orang tua. Ya, jadi hal yang didapatkan dari kursus tadi itu, Bapak sudah membantu coaching untuk menyelesaikan persoalan yang dialami Pak ya. Nah Pak, dengan berakhirnya sesi pertanyaan tadi yang terakhir ya Pak ya, itu berakhir juga proses supervisi kita pada hari ini Pak. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktu. Selamat siang, Tuhan memberkati.